Perkenalkan, nama saya Joshua Prianto Sibarani. Saya mahasiswa dari Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP USU. Di sini saya akan menjelaskan apa saja perubahan yang ada pada lansia. 1. Perubahan fisik. Terjadinya perubahan fungsi organ tubuh seperti jantung mengecil, konstruksi jantung menurun yang menyebabkan denyut jantung meningkat, serta tekanan darah menjadi naik. Umumnya pada lansia pasti akan mengalami yang namanya perubahan denyut jantung. Di usia mereka yang sudah semakin lanjut, tekanan jantung mereka lebih tidak stabil bila dibandingkan dengan denyut jantung mungkin pada anak-anak atau remaja atau orang dewasa sebelum lansia. Nah, selanjutnya menurunnya konstruksi otot paru-paru yang menyebabkan gangguan pernapasan sehingga mereka sulit bernapas. Para lansia pasti akan mengalami namanya perubahan organ tubuh, baik itu dari segi ukuran ataupun dari fungsinya sendiri, di mana fungsi paru-paru pada lansia ini sudah tidak sempurna, artinya tidak seperti orang dewasa pada umumnya gitu. Mungkin mereka akan mengalami namanya pengecilan. Selanjutnya perubahan pada saluran kemih sehingga sering tidak mampu untuk mengontrol buang air kecil. Nah, pada lansia mungkin perubahan pada saluran kemih ini menjadi hal yang cukup biasa ya. Gimana mereka mungkin sulit menahan ataupun ketika mereka ingin membuang air kecil tapi mereka merasa kesulitan. Nah, perubahan itu umumnya terjadi sih pada para lansia. Nah, selanjutnya gangguan sistem saraf menyebabkan mudah lupa, bahkan menjadi kepikunan atau stroke. Sistem saraf pada lansia ini sudah tidak sempurna lagi. Artinya apa? Artinya seperti daya ingat mereka, mungkin atau memori mereka sudah tidak sempurna, tidak seperti orang dewasa pada umumnya. Jadi mereka lebih mudah untuk mengalami yang namanya kepikunan atau lupa, bahkan bisa menjadi stroke. Nah, selanjutnya gangguan gerakan akibat radang sedih. Para lansia yang mungkin jarang berolahraga, jarang melakukan aktivitas di luar rumah, yang cenderung mereka di rumah saja, mereka akan lebih mudah terserang radang sendi ini, dimana tulang-tulang mereka lebih gampang, istilahnya apa ya, kayak keropos gitu kan. Oke. Selanjutnya gigi mulai goyah dan copot sehingga sulit untuk mengunyah. Nah, para lansia pasti sering mengalami namanya mungkin gigi goyah atau gigi lepas. Itu hal yang wajar. Jangankan para lansia, mungkin orang dewasa pada umumnya mungkin pasti pernah gitu kan mengalami mungkin gigi goyah tadi. Sehingga apa? Sehingga mereka sulit untuk mengunyah. Jadi ketika mereka makan makanan yang keras atau padat gitu kan, mereka kesulitan. Nah, selanjutnya gangguan pencernaan sehingga nafsu makan mulai berkurang. Terjadi gangguan sembelit atau mencret. Nah, sistem pencernaan pada lansia itu ibaratkan mesin pada mobil, dimana semakin tua dia semakin butuh perawatan yang lebih. Artinya apa? Ketika para lansia tidak menjaga sistem pencernaan mereka asal makan sembarangan, itu kan merusak sistem pencernaan mereka sehingga mereka lebih mudah terserang penyakit sembelit atau mungkin mereka lebih sering mencret atau bahasa pada umumnya sih gitu ya. Nah, selanjutnya gangguan indera, gangguan pada mata, dimana mungkin penglihatan mereka sudah mulai tidak jelas, ada yang mungkin yang tidak jelas ketika melihat jauh, ada mungkin yang tidak jelas ketika melihat dekat. Di situ mereka akan mengalami kesulitan untuk seperti mungkin membaca ataupun melihat teks-teks. Mereka pasti akan susah. Karena apa? Karena penglihatan mereka tadi itu sudah mulai berkurang. Dan itu pasti terjadi pada lansia. Mau nggak mau, lansia pasti akan mengalami yang namanya fungsi penglihatan. Oke, nah selanjutnya seperti telinga mengalami penurunan ketika mendengar. Selanjutnya hidung
hidung menyebabkan menurunnya fungsi penciuman. Selanjutnya lidah. Lidah menyebabkan menurunnya fungsi pengencapan kulit sehingga mengganggu ketika mereka mengecap rasa. Nah, ketika para lansia sulit mendengar, di situ mereka bukannya mungkin sengaja atau nggak sengaja, tapi mereka itu memang sudah mengalami penurunan gitu. Artinya apa? Artinya pendengaran mereka udah nggak sempurna. Ketika mungkin mereka dipanggil nek, sampai 3 kali mungkin mereka nggak dengar. Itu jangan salahkan mereka, karena mereka memang sudah mengalami penurunan pada pendengaran. Nah, selanjutnya perubahan suhu tubuh. Para lansia yang mungkin usianya di atas 70 tahun pasti akan lebih cepat mengalami perubahan. Baik itu mungkin tiba-tiba, oh nenek tadi malam sehat-sehat aja, besok mungkin bisa saja demam. Ya, itu perubahan suhu tubuh itu cepat terjadi pada lansia. Nah, selanjutnya tulang mulai rapuh atau mudah patah. Para lansia yang mungkin tidak pernah menjaga pola makan mereka, tidak pernah meminum atau mengkonsumsi susu, ketika tua mereka baru menyadari gimana, oh selama aku muda kok nggak pernah minum susu, selama muda kok aku nggak pernah berolahraga. Nah, ketika mereka tua, mereka baru merasakan efeknya itu tadi. Ketika mereka bekerja atau melakukan kerjaan yang sedikit berat saja, mungkin mereka udah mengalami, aduh tanganku ini kenapa ya kok sakit setiap angkat. Nah, kedua, perubahan psikososial. Pada lansia itu ada namanya perubahan dari segi psikologis, seperti 1, kemampuan berpikir, 2, emosi atau perasaan, 3, perubahan sikap atau perilaku. Nah, kita membahas dari perubahan pada aspek kemampuan berpikir. Kemampuan belajar menyebabkan tidak bertambahnya pengetahuan lanjut usia. Pada lansia mungkin tidak ini lagi ya, tidak apa ya, dalam kemampuannya belajar gitu, mungkin dalam mengingat sudah tidak sempurna lagi, dimana di usia mereka yang udah lanjut, mereka itu sudah bukan waktunya lagi untuk belajar. Mereka itu ketika usianya lanjut, mereka itu hanya mungkin perlu istirahat ataupun menjaga kesehatan mereka aja. Nah, selanjutnya daya ingat atau memori, seperti kemampuan untuk menerima, menyimpan atau mengingat sesuatu gitu. Nah, daya ingat atau memori pada lansia ini udah pasti menurun, dimana para lansia ini daya ingatnya sudah nggak sempurna, terus yang menjadikan mereka itu jadi gampang lupa. Mereka itu tidak mengingat kejadian yang lalu-lalu atau lupa gitu. Contohnya aja mungkin misalnya, oh cucu mereka datang, terus mereka bertanya, kamu siapa gitu? Oh ini saya nek, saya si A gitu, cucunya ini. Tapi nanti beberapa jam kemudian mereka mungkin bertanya lagi, loh kamu siapa? Nah, itu daya ingat mereka tadi mungkin udah nggak ini. Jadi ya maklum aja, ketika mungkin dia lupa dengan cucunya atau bahkan dengan anaknya sendiri bisa terjadi. Nah, selanjutnya menurunnya pemahaman tentang masalah dan situasi akibat terganggunya fungsi pendengarannya. Nah, pemahaman terhadap masalah, artinya mereka itu udah lanjut usia. Mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sendirinya. Itu artinya apa? Itu artinya lansia itu butuh teman. Nah, butuh teman di mana? Teman itu ya keluarga mereka, anak mereka, cucu mereka. Ketika mereka mengalami suatu masalah, mengalami kesulitan, pasti orang yang pertama dicarinya itu anak mereka. Oh, di mana si Anu gitu, aku lagi begini gitu. Nah, si lansia itu mungkin nggak bisa lagi berpikir untuk menyelesaikan masalahnya itu, mungkin karena mungkin komunikasinya udah tidak lancar lagi atau pendengaran mereka yang sudah kurang. Nah, itu mungkin menjadi salah satu faktornya. Selanjutnya mungkin motivasi diri. Nah, para lansia ini mungkin sering mengalami drop, istilahnya gitu kan, drop. Ketika mereka sakit, mereka drop. Nah, itu di situ pada saat mereka lagi drop seperti itu, mereka itu yang mereka butuhkan itu bukan hanya perawatan medis saja atau mungkin terapi dari rumah sakit, tidak. Mereka itu membutuhkan motivasi. Motivasi apa? Motivasi diri. Mungkin dari
mungkin dari ustadz, pendeta, atau mungkin dari kepala-kepala apa istilahnya, kepala suku atau kepala lingkungan yang lebih seumuran dengan mereka. Mereka tuh butuh motivasi, butuh pencerahan, bukan hanya saja ini hanya apa ya, hanya medis saja, hanya ini aja, itu enggak. Oke, nah selanjutnya kalau kita lihat dari perubahan pada aspek emosi atau perasaan lansia. Nah ini menarik juga sih untuk dibahas ya. Kalau kita bahas emosi itu, jangankan para lansia, mungkin kita yang masih muda aja mungkin gampang gitu untuk meluapkan emosi kita, gampang terpancing gitu. Apalagi lansia, mungkin ketika lansia memanggil anaknya, anu coba ambilkan dulu ini ke dapur gitu kan. Tapi mungkin si anak ini tidak mendengar atau mungkin menolak perintah dari lansia itu tadi, yang sehingga menyebabkan si lansia itu emosi. Dia marah gitu, dia marah karena mungkin usianya udah nggak muda lagi, dia gampang terpancing emosinya. Mungkin dia bisa mengatakan, kau ya gini, kenapa kamu nggak mau disuruh? Nah gitu ya. Jangankan lansia, mungkin kita sendiri aja yang masih muda mungkin gampang terpancing kan gitu. Nah selanjutnya depresi, sedih, rasa sedih, cemas, gelisah. Ini mungkin ya cukup menjadi perhatian kita semua lah gitu ya kan. Para lansia itu sebenarnya gampang gitu perasaannya berubah-ubah. Mungkin sebentar saat ini senang, tiba-tiba bisa beberapa menit kemudian tiba-tiba sedih, cemas gitu kan. Sedih, cemas, gelisah. Kok anakku nggak pernah gitu ya ngunjungi aku, datang ke sini untuk melihat aku gitu kan. Terus nanti dia tiba-tiba bisa gitu nangis. Apa dia udah nggak peduli lagi sama aku kan gitu. Ya itu mungkin, itu wajar saja terjadi pada lansia. Namanya mungkin perasaan mereka itu gimana ya, perasaan mereka itu khawatir kok anaknya nggak pernah melihat dia, nggak pernah menjenguk dia gitu kan. Apakah dia sibuk gitu ya, kita nggak tahu kan. Tapi itu perubahan itu wajar terjadi pada lansia. Nah selanjutnya pandangan kosong atau tidak perhatian terhadap dirinya sendiri. Nah para lansia cenderung cuek dengan dirinya sendiri. Jangankan untuk memperhatikan anaknya atau cucunya, sama dirinya sendiri aja dia cuek gitu kan. Dirinya sendiri dia cuek, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan lingkungan sekitar. Nah itu terjadi karena apa? Karena tadi pola berpikir si lansia tadi, karena mungkin dia berpikiran, oh aku udah tua gitu, nggak perlulah mungkin bergaya-gaya atau mungkin mengikuti zaman atau mengikuti apa seperti anak-anak muda lainnya. Nggak mungkin kan, kita juga udah lansia kan gitu. Oke, selanjutnya mengeluh tidak bisa tidur, tidak semangat, konsentrasi dan aktivitas menurun. Nah mungkin para lansia ketika mereka mengalami tekanan emosi itu, sedih atau mungkin ada yang di pikiran mereka itu akan sulit untuk tidur gitu. Sama seperti nenek saya itu ada juga kan, dia udah lansia, umurnya udah sekitar 70-an gitu kan. Dia sering tuh tengah malam jam 2 kan, jam 2 terbangun gitu, terbangun, loh nenek kok gak tidur gitu. Iya kangen sama, kalau kayak orang Batak manggilnya tulang, iya kangen lah sama tulangmu. Iya tapi kan gini nenek harus, iya itu tadi, dia itu lansia itu tadi, kalau ada yang di pikirannya, kalau ada yang kalau ada yang di hatinya yang tidak enak atau janggal, dia pasti akan sulit mengalami yang namanya tidur. Yang itu mengakibatkan mereka itu tidak semangat, dan sehingga konsentrasi mereka itu menurun. Nah, selanjutnya dari psikologis segi agresif, marah-marah, menyerang, menendang pintu, melempar barang. Nah itu tadi, karena tekanan emosi mereka itu sulit untuk dikontrol, mereka itu gampang untuk marah, gampang untuk ini. Mungkin ketika dipanggil tolong ambilkan gelas nenek lah, tolong ambilkan minum nenek lah, mungkin kita tidak mendengar atau mungkin kita cuek gitu dengan perintahnya, mungkin dia gampang marah. Mungkin dilemparnya sepatu lah, atau mungkin di sebelahnya ada dilempar
apa aja gitu ya kan, sendal semua dilemparnya. Kau ya, kenapa kamu kamu ini? Nah itu wajar, itu karena tekanan dari dalam diri mereka sendiri gitu. Mereka itu udah nggak bisa mengontrol lagi. Nah selanjutnya gerakan-gerakan tubuh menjadi kaku dan lamban sehingga tidak leluasa pergi jauh dan karena berbahaya baginya. Nah gerakan-gerakan tubuh artinya apa? Artinya para lansia ini nggak bisa gitu diajak pergi jalan-jalan jauh. Mungkin nggak sih contohnya? Ayo nek kita pergi ke apa ya? Ke Sibaya gitu kan nggak mungkin. Masa iya nenek nenteng tas nanjak gitu kan nggak mungkin, namanya juga dia lanjut usia. Tapi kalau mungkin kita mengajak, nek ayo nek kita pergi ke pantai, mungkin masih mau. Tapi kalau mungkin jalan-jalan jauh atau berat, mungkin sudah nggak sanggup lagi gitu kan. Selanjutnya kemunduran fisik sehingga merasa dirinya tidak menarik. Nah, tidak berguna lagi sehingga muncul kecemasan. Akhirnya lebih menarik untuk nah, ini tadi karena dia udah cuek sama dirinya sendiri. Dia tidak memperhatikan penampilan dia sendiri. Di rumah aja kok ngapain rapi-rapi, ngapain ini aja, pakai apa adanya aja kan gitu. Yang penting tertutup udah gitu aja. Nah, selanjutnya perubahan dalam menjalin hubungan sosial. Cenderung mencari orang-orang seusianya, mengurangi partisipasi dalam hubungan sosial. Nah, para lansia ini biasanya akan mencari teman itu yang seusianya. Seusianya kenapa? Karena mereka itu lebih mudah untuk menjalin hubungan komunikasi. Mereka lebih nyambung untuk menjalin hubungan sosial, hubungan bermasyarakat gitu. Artinya apa? Ketika mereka berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman tidak sesuai dengan usianya atau di bawahnya, mungkin mereka kurang nyaman. Nah, mengakibatkan mereka itu tidak bisa menceritakan apa saja sih yang menjadi keluhannya, apa aja sih yang selama ini menjadi bahan pikirannya. Nah, gitu mungkin. Nah, selanjutnya banyak lanjut usia yang banyak diam diri di rumah. Nah, itu tadi mungkin karena fisik mereka udah nggak kuat lagi, sehingga mereka lebih cenderung di rumah aja. Aku udah lanjut usia, ngapain keluar-keluar, lebih baik di rumah aja kan gitu. Kalau ketika mereka di rumah mungkin di rumah itu mereka merasakan kenyamanan daripada mereka harus keluar capek segala macam kan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini perubahan lansia dari spiritual. Apa itu perubahan spiritual? Nah, perubahan spiritual yang dimaksud itu adalah kebutuhan dasar pencapaian tinggi seorang manusia dalam kehidupannya tanpa memandang suku atau asal-usul. Kebutuhannya seperti keamanan, keselamatan, cinta kasih, hargai, dan aktualitas diri. Nah, ketika kita melihat perubahan lansia dari spiritualnya, artinya apa? Oh, si lansia ini pasti bakal mengalami perubahan. Mungkin yang dulunya dia rajin beribadah, dia rajin sholat, dia rajin membaca kitab-kitabnya gitu kan. Tapi kenapa gitu? Ketika mereka memasuki usia lanjut, mereka itu sudah jarang untuk pergi beribadah ke gereja, pergi ibadah mungkin ke masjid atau membaca Alkitab atau Al-Qur'an segala macam kan gitu. Mereka itu udah jarang. Kenapa? Mungkin mereka berpikiran, ketika mereka melakukan ibadah, ketika mereka pergi ke tempat ibadah, mereka itu merasa kesepian. Artinya apa? Mereka butuh teman. Teman itu tadi siapa? Itulah anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, di mana mereka butuh teman untuk pergi. Maunya ada si Anu lah gitu, biar nemenin aku ke gereja. Maunya ada si Anu lah, biar nemenin aku ke masjid gitu. Mungkin itu yang dipikiran lansia gitu. Kalau ketika mereka beribadah sendirian, mereka itu mungkin mau berpikiran, kok kayak gini kali hidupku gitu ya. Yang lain mungkin beribadah dengan anak-anaknya, dengan suaminya, cucunya, segala macam. Tapi kok dia merasa kayak kesepian gitu kan. Nah, mungkin kalau dari kita lihat mungkin kalau kita lihat si lansia ini udah mulai udah mulai jarang gitu membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Itu bukan disengaja dia gitu kan. Mungkin karena penglihatan mereka tadi yang udah nggak bagus, udah nggak sempurna tadi, sehingga mereka kesulitan untuk membaca kitab-kitab tadi gitu kan. Sementara mereka itu di rumah nggak ada teman gitu. Jadi mungkin kalau ketika mereka ada teman mungkin bisa, nah coba
tolong bantu gitu, bantu mama gitu kan, bantu, oh sini tolong dulu bantu nenek gitu kan, tolong, ini apa ya bacaannya, kok kayak kelihatannya kurang terang gitu. Mungkin bisa, tapi ketika mereka sendirian gak ada teman, mereka itu kesulitan. Nah, itulah menjadi alasan mereka untuk tidak membaca kita tadi. Bukan disengaja mereka, bukan ini, mungkin dalam niat diri mereka itu pengen gitu kan, pengen, aku inilah kangen lah dengan anakku gitu, kangen lah dengan sanu, baca-baca inilah mungkin ayat-ayat apa gitu kan yang ada di kitab-kitab kepercayaan masing-masing kan gitu. Tapi itu tadi karena mungkin pendengaran mereka, penglihatan mereka kurang sempurna itu. Jadi itulah menjadi kesulitan mereka dalam meningkatkan spiritual dalam diri mereka sendiri. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan pada lansia ya. Kalau ada kurang lebih saya ucapkan mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat buat Anda. Sekali lagi terima kasih.